Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah metodologi penelitian yang akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen. Baik, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita mulai materi yang pertama yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Kepada saudara Heru dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktu pada saya. Tentang jenis-jenis penelitian eksperimen. Yang pertama, pra-eksperimen. Yang kedua, eksperimen murni. Dan ketiga, eksperimen semu. Penelitian eksperimen terdiri dari 3 macam, yaitu yang saya sebutkan tadi. Eksperimen dilakukan hanya untuk satu kelompok, yakni yang bisa disebut sebagai kelompok eksperimen atau pra-eksperimen. Sangat dimungkinkan dilakukan jika jumlah objek memang hanya sedikit. Oleh karena itu, treatment eksperimen hanya dilakukan pada kelompok eksperimen itu saja. Pra-eksperimen dengan cara purposif, yakni dipilih dengan cara ciri-ciri tertentu sesuai ketentuan si peneliti. Ciri-ciri subjek dalam pra-eksperimen tersebut merupakan gambaran dari variabel terkaitnya yang akan diukur kembali atau perubahannya. Dalam pengukuran per-tes maupun post-tes, sebaiknya penelitian menyediakan 2 instrumen yang isinya sama namun berbeda. Urutan dan kalimatnya berdua berasal dari kisi-kisi yang sama. Hal itu diupayakan agar perubahan yang terjadi pada diri subjek peneliti bukan sebagai akibat dari sudah ketahui isi instrumen saat mengisi pretest, seperti dijelaskan di atas bahwa dalam subjek eksperimen tanpa penggunaan kelompok kontrol atau kelompok. Eksperimen murni. Penelitian eksperimen murni pada umumnya dilakukan pada bidang sains, misalnya bidang fisik atau bidang kimia. Pelaksanaan eksperimen murni pada umumnya untuk meneliti mungkinkan adanya hubungan sebab akibat antara variabel dengan cara menghadapkan kelompok eksperimen pada beberapa macam kondisi perlakuan dan pembandingan akibat atau hasilnya dengan satu atau lebih dari kelompok Selain menggunakan kelompok kontrol, dalam eksperimen murni sangat menekankan adanya variabel kontrol selain variabel bebas dan terkait. Variabel kontrol
yang sama melalui pengendalian oleh peneliti. Sebagai contoh dalam penelitian tentang penerapan mode Discover untuk meningkatkan variasi belajar siswa, maka variabel kontrolnya antara lain berupa kecerdasan subjek pada kategori yang sama. Siswa sama-sama belum pernah mendapatkan pembelajaran metode discovery. Ketersediaan sarana dan prasarana subjek belajar dalam kondisi relatif sama. Siswa juga memiliki motivasi belajar yang sama. Pengendalian terhadap kondisi atau variabel kontrol dalam penelitian eksperimen murni merupakan satu persyaratan yang harus dilakukan dalam bidang sains pengendalian terhadap kondisi ruang. Misalnya, lebih mudah dilakukan. Sebagai contoh, eksperimen menghancurkan batu dengan pemanasan yang berbeda-beda. Maka pemilihan benda padat atau batu dengan tekstur berat, warna, kandungan zat di dalamnya akan mudah diatur. Penelitian eksperimen murni memerlukan pengolahan variabel-variabel dan kondisi eksperimen yang rumit, baik lewat prosedur kontrol dan manipulasi langsung atau lewat prosedur randomisasi. Dalam hal ini, validitas internal sebagai tujuan utama eksperimen murni. Penentuan validitas internal dalam penelitian eksperimen murni mengacu pada beberapa perbedaan yang terjadi di antara kelompok subjek dalam eksperimen memang benar-benar disebabkan oleh perbedaan perlakuan. Namun perlu disadari bahwa penelitian eksperimental murni untuk bidang pendidikan validitas eksternal sulit dicapai dikarenakan adanya keterbatasan penelitian eksperimen, misalnya pemilihan subjek. Dalam lengkapnya variabel kontrol eksperimen semu di penelitian eksperimen semu memiliki kemiripan dengan kondisi penelitian eksperimental murni, yakni kedua jenis eksperimen tersebut memiliki kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Bahkan kedua jenis eksperimen ini memiliki prosedur atau tahap-tahap yang dilalui. Namun kedua jenis eksperimen tersebut tetap memiliki perbedaan, terutama pada perbedaan variabel kontrol. Pada eksperimen semu, tidak semua variabel yang relevan dapat dikendalikan dan dimanipulasi dalam eksperimen semu. Lebih menekankan adanya kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tanpa mementingkan variabel kontrol. Penelitian eksperimen dalam dunia pendidikan lebih tepat jika menggunakan eksperimen semu dalam bidang pendidikan. Cara penentuan subjek dalam eksperimen semu sama persis dengan eksperimen murni. Subjek penelitian dipilih melalui ciri-ciri khusus yang telah ditentukan oleh peneliti dalam kelompok dan dikelompokkan secara random pada kelompok, yakni kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pemilihan variabel dan meliputi kondisi eksperimen dalam eksperimen semu dilakukan melalui prosedur
dan lewat prosedur randomasi. Dalam eksperimen semu, pemberian treatment hanya diberikan, sedangkan kelompok kontrol diberi perlakuan yang berbeda atau bahkan tanpa ada perlakuan setelah memberikan treatment langsung. Selanjutnya, subjek pada kedua kelompok diukur kembali kondisi dan perubahan yang terjadi. Dalam penelitian eksperimen semu, peneliti mengharapkan adanya perubahan kondisi subjek sebagai akibat treatment. Baik, cukup di situ penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya kita akan menyimak materi yang kedua kepada Saudari Dian Ayu. Saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang desain eksperimen dengan kelompok kontrol. Jadi desain eksperimen dengan kelompok kontrol itu ada dua, ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah partisipan melakukan olahraga aerobik selama 30 menit setiap hari selama 2 minggu. Kalau kelompok kontrol itu partisipan tidak melakukan olahraga selama 2 minggu, tetapi menjalani rutinitas harian mereka seperti biasa. Setelah 2 minggu, tingkat stres dari kedua kelompok akan diukur dan dibandingkan dengan menggunakan kelompok kontrol. Peneliti dapat menilai apakah penurunan tingkat stres yang diamati pada kelompok eksperimen disebabkan oleh olahraga atau oleh faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kedua kelompok secara seragam. Desain eksperimen dengan kelompok kontrol adalah metode penting dalam penelitian ilmiah karena memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efek perlakuan secara lebih akurat dengan meminimalkan pengaruh variabel eksternal yang tidak diinginkan. Dengan desain eksperimen faktorial adalah pendekatan penelitian yang memungkinkan pengujian efek beberapa variabel independen sekaligus. Misalnya, dalam sebuah penelitian tentang efek pupuk dan cahaya terhadap pertumbuhan tanaman, faktor-faktor jenis pupuk atau A dan tingkat pencahayaan atau B dapat diuji secara bersamaan dalam satu desain eksperimen. Contoh penerapannya dalam studi penelitian aktual adalah pengaruh dua faktor, yaitu jenis musik A atau pencahayaan B terhadap produktivitas kerja. Desain eksperimen faktorial. Variabel A, jenis musik. Level 1, tidak ada musik. Level 2, musik klasik. Level 3, musik pop. Variabel B, pencahayaan. Level 1 rendah, level 2 sedang, level 3 tinggi. Dalam studi ini, masing-masing faktor memiliki 3 level. Setiap kombinasi level dari kedua faktor akan diuji, sehingga total ada 3 kali 3, sama dengan 9. Kondisi eksperimental. Contoh penerapan praktis. Yang pertama, kondisi eksperimental 1, tidak ada musik plus pencahayaan rendah. Yang kedua, kondisi eksperimental tidak ada musik plus pencahayaan sedang, dan seterusnya hingga kondisi eksperimental 9, musik pop plus pencahayaan tinggi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk melihat bagaimana kombinasi jenis musik dan pencahayaan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Dengan demikian, desain eksperimen faktorial memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi interaksi antar dua atau lebih variabel independen dalam suatu penelitian. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik,
itulah materi yang kedua. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Nero. Kepada Saudari Nero, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengambilan sampel dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu probability sampling dan kedua non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik pengambilan sampel ini terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama sampel random. Sampel ini dikatakan sebagai sampel sederhana karena pengambilan anggota dilakukan secara acak. Yang kedua, proportionate shortcut random technique. Ini digunakan apabila anggota yang tidak homogen atau tidak proporsional. Yang ketiga, disproportionate shortcut random technique. Ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Teknik ini digunakan untuk melakukan sampel bila objek diteliti atau sumber data sangat luas. Konsep pengambilan sampel yang kedua itu non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel ini terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan. Yang kedua, sampling kuota, yaitu untuk menentukan sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang ketiga, sampling incidental, teknik pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan, ditemui cocok-cocok sebagai sumber data. Yang keempat, sampling purposive, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan. Dan yang kelima, sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota digunakan sebagai sampel. Dan yang terakhir yaitu snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya lebih kecil kemudian membesar. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya masuk ke pemateri keempat, yaitu materi terakhir kita malam hari ini. Kepada Saudari Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya pemateri keempat ingin menjelaskan sampel sampling acak sederhana. Jadi yang pertama itu diperlukan kerangka lengkap, di mana daftar semua unit itu di seluruh populasi. Yang kedua, dalam beberapa penelitian seperti survei melalui wawancara pribadi, biaya untuk mendapatkan sampel bisa tinggi jika unit-unit tersebut tersebar secara geografis. Yang ketiga, kesalahan standar penduga bisa tinggi. Kelebihan dan kelemahan teknik sampel acak sederhana itu, yang pertama, kelebihan mudah dipahami, hasil dapat diproyeksikan. Sedangkan kekurangannya, sulit untuk membangun kerangka sampling, mahal, presisi lebih rendah. Tidak ada jaminan keterwakilan. Sampling sistematik itu, sampling sistematis adalah di mana setiap kasus ke N setelah awal acak dipilih. Misalnya, jika mensurvei sampel konsumen, itu setiap konsumen itu kelima, dapat dipilih dari sampel Anda. Keuntungan dari teknik sampling ini adalah kesederhanaannya. Kelebihan dan kelemahan teknik sampling sistematis. Kelebihannya itu dapat meningkatkan keterwakilan, lebih mudah diterapkan pada pengambilan sampel acak sederhana. Kerangka pengambilan sampel itu tidak selalu diperlukan. Terus kekurangannya itu dapat mengurangi keterwakilan. Pengambilan sampel acak bertingkat. Three-fit sampling adalah di mana populasi itu dibagi menjadi strata atau subkelompok dan sampel acak diambil dari setiap subkelompok. Selanjutnya stratified random sampling. Jadi
kasus dan penelitian kualitatifnya itu berkenaan dengan yang terakhir studi kasus, cenderung berfokus pada sampel kecil dan dimaksudkan untuk memeriksa fenomena kehidupan nyata, bukan untuk membuat kesimpulan statistik dalam kaitannya dengan populasi yang lebih luas. Sampel peserta atau kasus itu tidak perlu representatif atau acak, tetapi diperlukan alasan yang jelas. Terus kelebihannya itu, sampel dapat dikontrol untuk karakteristik tertentu. Kekurangannya bisa seleksi tidak ada jaminan. Selanjutnya, cluster sampling. Cluster sampling itu adalah di mana seluruh populasi dibagi menjadi kluster atau kelompok. Selanjutnya sampel acak diambil dari kluster ini, yang semuanya digunakan dalam sampel akhir. Tahapan untuk kluster itu, sampling dapat diringkas sebagai berikut. 1. Pilih pengelompokan kluster itu untuk kerangka sampling seperti jenis, perusahaan, atau wilayah geografis. Yang kedua, beri nomor masing-masing kluster. 3. Pilih sampel menggunakan random sampling. Kelebihan dan kelemahan teknik pengambilan sampel itu, kelebihannya itu mudah diimplementasikan, hemat biaya, dan kekurangannya itu tidak dapat sulit untuk menghitung hasil. Interpretasi pengambilan sampel multitahap itu multi-stage sampling. Pengambilan sampel multitahap adalah proses perpindahan dari sampel yang luas ke sampel yang sempit. Dengan menggunakan proses langkah demi langkah, tujuan utama dari multi-stage sampling adalah untuk memilih sampel yang terkonsentrasi di beberapa wilayah geografis, di mana ini dapat menghemat waktu dan biaya. Baik, sekian ini presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada pemateri keempat. Itulah tadi presentasi yang dapat kami lakukan atau kami paparkan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman yang berkenan atau ingin ada yang ditanyakan. Kami persilakan. Saya. Baik, saudari Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya, apa kelebihan penelitian eksperimen sehingga banyak dipilih peneliti untuk digunakan? Cukup. Baik, kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, ada yang mau tanya? Ya, Yulinda. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya, kenapa penelitian eksperimen dianggap yang paling valid atau akurat daripada penelitian yang lainnya? Sekian, terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya, saudara Rizky. Baik, saya di sini perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya. Bagaimana cara pengambilan sampel jika populasinya tidak diketahui dengan pasti? Baik, terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan dari saudari Yulinda, boleh dijawab dengan saudari Nero. Saya persilakan. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudari Yulinda. Mengapa penelitian eksperimen dianggap valid atau kurang akurat daripada penelitian yang lainnya? Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang paling dapat diandalkan keilmiahannya atau paling valid, karena dilakukan dengan pengontrolan secara ketat terhadap variabel-variabel pengguna di luar yang dieksperimenkan. Baik, kepada saudari Yulinda, apakah cukup? Cukup, terima kasih Nero. Iya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rizky, yaitu tentang bagaimana cara pengambilan sampel jika populasinya tidak diketahui dengan pasti. Yaitu bisa digunakan teknik atau rumus sesuai dengan teori Malhotra,
yaitu dengan paling sedikit harus 4 atau 5 kali dari jumlah item pertanyaannya. Baik, apa sudah cukup? Saudara Rizky? Oke, dilanjut saja ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Vina, yaitu bisa dengan yang pertama dilakukan pengendalian variabel. Nah, eksperimen ini memungkinkan peneliti untuk mengendalikan variabel-variabel yang memungkinkan penelitian sebab akibat yang lebih kuat. Yang kedua ada validasi internal. Dengan pengendalian yang ketat, eksperimen cenderung memiliki validitas internal yang tinggi. Artinya, hasilnya ini dapat diatribusikan dengan jelas kepada variabel independen yang diteliti. Yang ketiga ada refleksi. Nah, eksperimen ini dapat diulang oleh peneliti lain untuk mengkonfirmasi hasilnya, yaitu bisa dengan meningkatkan kepercayaan terhadap temuannya tersebut. Yang keempat, pengukuran yang akurat. Dalam eksperimen itu, peneliti dapat menggunakan pengukuran yang tepat dan standar untuk variabel yang diteliti. Nah, yang selanjutnya itu ada kesempatan untuk menyelidiki efek sementara. Dalam eksperimen, peneliti dapat mengukur efek segera dari perlakuan yang diberikan. Baik, cukup. Apakah cukup, Saudari Vina? Cukup, Ikrimah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik teman-teman semua, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Semoga sedikit banyaknya bisa bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.